Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kata Bung Karno. Bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Lanjut Bung Karno. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Bung Karno? Tak lain adalah mengajak anak-anak muda untuk memiliki cita setinggi-tingginya. Hanya dengan cita-cita yang sedemikian tinggi, kita punya sesuatu yang harus kita raih dan perjuangkan. Karena hidup yang layak diperjuangkan adalah hidup yang dipenuhi dengan cita-cita. Jika kita menaruh cita-cita setinggi-tingginya, jatuh pun kita berada di antara bintang-bintang. Dan sebelum cita-cita itu berhasil kita pegang, disitulah kita harus terus berjuang. Jatuh dan bangun lagi, jatuh dan bangun lagi, sampai cita-cita itu sudah ada dalam genggaman. Ayo anak muda, pancangkan visi dan cita-citamu setinggi mungkin. Kejarlah dan paksalah dirimu untuk menjadi yang terbaik. Karena kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu kutha wis liwati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Wes tak coba seleramu. Umpamane kowe wis mulya, lilo aku lilo, yo mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senadyan sakedeping moto aku tonggo kangen jroning dodo.
isih tresno seliramu umpamane kowe wis mulya lilo aku lilo yo mung siji dadi panyuwunku aku pengen ketemu senadyan sak keteping moto aku tombol kangen jroning dodo senadyan waktu mong sedelo tak go tombol kangen jroning dodo. Halo Sobat BKN Pusat PDI Perjuangan, selamat sore. Kita berjumpa lagi di Talk Show Bung Karno Series. Pada bulan Juni kali ini, selama 1 bulan penuh kita akan hadir menemani sore Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Dalam 10 menit ke depan, saya Putri akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKN PDI Perjuangan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Bambang R. Yudawan. Beliau adalah seorang arsitek, pemerhati juga Bung Karno. Beliau ini paham banget soal konsepsi Bung Karno terkait pemukiman. Langsung saja mari kita sapa. Halo Pak Yuda, bagaimana kabar, kabarnya? Ibu? Alhamdulillah saya baik. Bapak bagaimana? Sehat, Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Bapak. Kita masuk ke dalam topik kita, yaitu pemukiman impian ala Bung Karno. Menurut Bapak, apa yang kira-kira dibayangkan dan diimajinasikan oleh Bung Karno atas suatu pemukiman? Bung Karno, kalau kita bicara Bung Karno itu membayangkan sebuah Indonesia yang lepas dari penjajahan. Pemukiman tidak lepas juga dari imajinasi Bung Karno bagaimana rakyat Indonesia bisa hidup tentram, sejahtera, dan bahagia. Jadi sebuah pemukiman dalam pemikiran Bung Karno tentunya harus membahagiakan penghuninya. Baik dari sisi perutnya, dari sisi pakaiannya, dari sisi perumahannya, dari sisi pengetahuannya maupun juga pergaulannya. Nah, 5 elemen tadi itu di Bung Karno sebutkan sebagai 5P. Apa itu Pak? 5P itu tadi itu perut, Perut, pakaian, perumahan, pergaulan, dan pengetahuan. Nah, kalau 5-5-nya itu bisa dipenuhi, itu secara material menurut Bung Karno rakyat sudah bahagia. Tapi pasti belum cukup, karena ada aspek lain. Ada yang sifatnya adalah kebahagiaan. Apalah artinya sebuah kebutuhan yang tadi dipenuhi, material tadi, kalau pemukiman itu tidak bisa membahagiakan penghuninya. Nah, kombinasi tadi itulah pemukiman yang dibayangkan Bung Karno. Baik, betul seperti yang Bapak bilang, Bung Karno itu tentunya sangat concern terhadap wong cilik. Dan kira-kira bagaimana nih konsepsi pemukiman itu yang dicanangkan oleh Bung Karno bagi wong cilik? Wong cilik itu sejak awal Bung Karno adalah bagian yang tak terpisahkan dari wong cilik. Kehidupan beliau dari sejak sekolah sampai kemudian menjadi politikus dan kemudian jadi pemimpin negara, wong cilik selalu menjadi pemikiran Bung Karno. Nah, di dalam bayangan beliau, wong cilik maupun yang bukan wong cilik, semuanya itu adalah satu kesatuan. Nah, di dalam pemukiman yang baik, semua berhak untuk mendapatkan kebersihan, mendapatkan keindahan. Beliau membayangkan kota yang penuh dengan taman, kolam dan air mancur, desa yang bisa menenteramkan jiwa. Nah, bayangan Bung Karno itu sudah dibawa sejak beliau tentunya waktu kuliah di ITB di zaman Belanda. Sampai kemudian beliau mendirikan Biro Insinyur, kemudian beliau juga menjadi pemimpin negara, menggali Pancasila pada tanggal 1 Juni dan seterusnya.
cita-cita itu selalu ada di dalam bayangan Bung Karno sampai satu hari nanti diimplementasikan di dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan tentunya di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Ya, tentunya Bung Karno sangat dekat dengan rakyatnya itu pasti pada zaman saat itu memiliki sebuah polisi atau ide-ide di mana memunculkan ketidakberjarakan antara pemimpin dengan rakyatnya. Kira-kira seperti apa sih, Pak? Ya, kalau soal kedekatan dengan rakyat itu Bung Karno salah satu juaranya lah ya. Karena berkali-kali akan dibunuh, ditembak, digranat dan sebagainya. Beliau tetap dekat dengan rakyat. Tidak ada ketakutan sama sekali untuk bergaul dengan rakyat. Bahkan beliau pernah satu hari itu juga memutuskan kota harus bersih. Mari kita membersihkan sampah. Beliau pergi ke Pasar Manggarai. Wah, membersihkan sampah dan waktu itu secara beliau sudah mencanangkan kerja. Ayo kita bersihkan karena kota yang bersih adalah keindahan dan kebahagiaan untuk semua orang, baik wong cilik maupun juga orang-orang lain yang cukup berada. Nah, beliau tidak ingin eksklusif, semua punya peran dan punya sumbangan untuk membangun kotanya supaya indah dan bersih tadi. makanya di situ tidak ada keberjarakan gitu ya Pak ya antara yang eksekutif dan juga rakyat. Betul loh, buktinya waktu pemilu tahun 55, Bung Karno itu jalan kaki loh. Wah, dari mana tuh? Terus gabung sama yang lainnya itu orang sampai bingung mana Bung Karno, mana bukan gitu ya. Artinya itu suasana kemerdekaan. Karena pemimpin betul tetap harus dijaga keselamatan dan keamanannya. Tapi soal dekat dengan wong cilik bukan saja dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga betul pemukiman yang baik itu harus memberikan keseimbangan antara kebutuhan semua orang. Nah, mungkin betul tuh seperti yang kata Bapak, ini akan bisa menjadi contoh bagi pemimpin dan kepala daerah yang saat ini ya Pak ya, mungkin kurang memahami akan konsep dari arsitek pemukiman ini dari sudut pandang Bung Karno. Kira-kira pesan apa sih Pak yang bisa disampaikan untuk para kepala daerah ini terkait bagaimana dengan penataan kota atau wilayah segala macam? Ya, Bung Karno selalu memastikan bahwa pemukiman itu juga memperhatikan iklim, memperhatikan kebiasaan masyarakatnya. Beliau pernah sekali waktu menyetujui satu proyek pemukiman, yaitu kawasan pemukiman di Pulau Mas. Beliau membayangkan lewat para arsitek yang mengerjakannya, bagaimana orang bisa, anak-anak kecil jalan kaki ke sekolah dengan aman. Bagaimana kendaraan bermotor itu dipisahkan dari orang yang berjalan kaki. Bagaimana semua fasilitas pasar, kemudian sekolah, tempat klinik kesehatan itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Dan mungkin juga sekarang bisa bersepeda ya. Jadi sejak dulu lewat para arsitek yang merancang itu, Bung Karno sudah menitipkan banyak pesan. Bagaimana pemukiman itu bisa membahagiakan semua orang. Bukan saja menyediakan rumahnya, bisa juga menyediakan sekolah dan semua tempat rekreasi. Tapi juga pada akhirnya harus bisa membuat sejahtera dan bahagia. Nah, itu kata kuncinya. Baik Pak, untuk menjadi bahagia dan seperti itu kan pasti kan ada sebuah inspirasi yang Bung Karno dapatkan itu ya Pak tentang pemukiman rakyat itu. Kira-kira inspirasinya itu dari mana? Ya tentu Bung Karno kan juga membaca ya, banyak membaca. Kemudian ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia berkesempatan berkunjung ke mancanegara. Dan dengan pengetahuan beliau yang beliau akui kan sebagai arsitek dan seniman. Jadi beliau mengakui saya ini insinyur, arsitek dan seniman. Dengan demikian mata, telinga, apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan itu kemudian ingin juga diimplementasikan di Indonesia. Khususnya pada saat itu di ibu kota Republik Indonesia yaitu kota Jakarta. Belakangan kan beliau kemudian menitipkan pada semua wali kota dan gubernur, mulai dari Pak Samsur Rizal, kemudian Pak Sudiro, Pak Sumarno, Pak Hengantung, kemudian kepada Ali Sadikin. Beliau menitipkan bahwa kota itu bukan saja harus menyediakan fasilitas yang cukup, tapi juga harus bisa membahagiakan, bisa harus bersih, termasuk juga desa-desa yang juga menyejukkan jiwa. Nah, hanya dengan demikian pemukiman itu
itulah pemukiman Indonesia yang dibayangkan Bung Karno. Oke, baik. Berarti inspirasi itu sebetulnya datangnya dari banyak membaca dan juga mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya Sobat BKN. Luar biasa sekali cerita dan perspektif dari Pak Yuda ini ya. Salah satunya yaitu puzzle Bung Karno yang mungkin banyak sekali di antara kita belum mengetahui dan banyak sekali juga yang mendapatkan pelajaran dari pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yuda telah meluangkan waktunya bersama kami dan semoga kita dapat mengobrol lagi di lain kesempatan. Nah, Sobat BKN yang masih penasaran atau punya perspektif lain boleh juga loh request tema dan juga komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga semoga konten BKN ini menjadi semakin berkembang. Oh ya, satu lagi jangan lupa Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengadakan Festival Pahlawan Desa. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di Instagram, Facebook BKN Pusat PDI Perjuangan. Baiklah, saya Putri mohon pamit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore, Merdeka! What's your name? Amin Abdul Qadir Where are you from? from Iraq. Do you know about Sukarno? Yeah, I know. What do you know about him? Sukarno is the founding father of Indonesia. He received a lot of honorary doctorates, one of them from Azhar University. He was a nationalist, worker, and the first president of Indonesia. We, African and Asian people, know him as the initiator of Afro-Africano Conference that was very important for both African and Asian nations. He was one of the leaders of non-aligned movements. I heard that here in Cairo was a street named after him. This street was Al-Maktaba Al-Iman take place. Ahmad Sukarno was a really very good man with a strong personal and very charismatic presence. You should thank for God to have him as the first president and the founding father of your nation. Thank you.